Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 12. Kurikulum Merdeka tentang pengembangan wilayah dan tata ruang. Pada video kali ini kita akan membahas indeks kebahagiaan sebagai hasil pembangunan wilayah. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari konsep indeks kebahagiaan, bahwa indeks kebahagiaan atau index of happiness merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat kebahagiaan individu atau masyarakat berdasarkan penilaian terhadap kondisi kehidupan. Indeks kebahagiaan ini semakin tinggi menunjukkan kehidupan suatu wilayah, masyarakat di suatu wilayah tersebut akan semakin bahagia. Seperti pada data ini berdasarkan perhitungan 149 negara yang dilakukan oleh PBB, Indonesia berada pada ranking 82. Berarti negara yang semakin tinggi indeks kebahagiaannya dimungkinkan masyarakatnya akan semakin bahagia atau lebih berbahagia, dan semakin kecil indeks kebahagiaannya juga kurang bahagia. Dan indeks kebahagiaan ini termasuk dari parameter kesejahteraan. Indeks kebahagiaan pertama kali diperkenalkan oleh PBB melalui Organization for Economic Cooperation and Development, yang mana latar belakangnya untuk menetapkan atau menghitung indeks kebahagiaan ini bahwa keterbatasan pengukuran kesejahteraan yang selama ini indikatornya hanya pada faktor ekonomi saja, sehingga kemudian perlu dibuat indeks kebahagiaan khusus. Dan di Indonesia itu dilakukan oleh BPS sudah 3 kali melakukan survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau disingkat SPTK pada tahun 2014, 2017, dan 2021. Dimensi indeks kebahagiaan. 1. Kepuasan hidup atau life satisfaction, yaitu tingkat kepuasan individu terhadap yang ingin diperoleh di dalam kehidupannya. Nah, apa saja itu? Maka inilah indikatornya. Yang pertama adalah pendidikan dan keterampilan. Yang kedua, pekerjaan atau jenis usaha yang digelutinya, ditekuninya. Kemudian pendapatan rumah tangga, kesehatan fisik dan mental, kondisi atau keadaan rumah, keharmonisan di keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kualitas lingkungan, dan kondisi keamanan. Ini adalah indikator dari kepuasan hidup atau life satisfaction. Yang kedua adalah perasaan atau affect, yang mana perasaan senang, tidak khawatir atau tidak cemas, dan tidak tertekan itu menandakan berarti suatu wilayah akan semakin bahagia. Jadi 3 indikator itu akan kita perjelas. Yang pertama adalah perasaan senang, itu adalah menggambarkan emosi yang positif, dan ini sebagai lambang dari bahagia. Yang kedua, perasaan tidak khawatir atau tidak cemas, ini menggambarkan emosi positif dari perasaan aman dan nyaman, dan ini justru melambangkan lebih bahagia atau semakin bahagia. Dan yang ketiga adalah ketika tidak tertekan, terbebas dari perasaan yang tertekan, terkungkung, ya, tertindas, dan ini juga melambangkan sangat bahagia. Dimensi kebahagiaan yang ketiga adalah makna hidup atau eudaimonia, yang indikator dari makna hidup ini meliputi 1. Kemandirian, yang kedua adalah penguasaan lingkungan, 3. Pengembangan diri, 4. adalah hubungan sosial dengan orang lain atau masyarakat lain, yang keempat tujuan hidup, dan yang keenam adalah penerimaan diri. Itulah 3 dimensi dari indeks kebahagiaan. Bagaimana cara mengukur indeks kebahagiaan? Bahwa 3 dimensi itu diukur dari rentang 0 sampai 100. Titik pada grafik yang pusat di sumbunya itu semakin keluar itu semakin tinggi. Jadi semakin jauh menuju keluar itu melambangkan semakin tinggi besaran indeksnya, berarti semakin bahagia. 3 dimensi itu yang paling kanan, ya, setengah lingkaran yang kanan ini
itu adalah dimensi kepuasan hidup, ya, kepuasan hidup mulai dari indikator atau parameter 1 sampai 10. Kemudian searah jarum jam di sebelahnya ini adalah dimensi perasaan, ada 3 indikator, dan dimensi makna hidup ini ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 indikator yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, masing-masing indeks kebahagiaan ini bisa dipakai untuk mengukur. Dan ini kita ambilkan beberapa fitur ya, beberapa simpel. Misalnya untuk penduduk perkotaan dinilai sekian, pedesaan dinilai sekian. Jenis kelamin juga dinilai sekian, dan status perkawinan juga dinilai sekian. Ini adalah parameter yang sudah ditetapkan, dan tentu ini adalah subjektif ya, subjektif. Dan ini akan menghasilkan angka-angka yang nanti akan ditetapkan sebagai indeks kebahagiaan di suatu wilayah. Nah, setelah dihitung bagaimana indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia. Nah, penduduk Indonesia setelah kita hitung 3 kali, 2014 setelah PBB mulai pertama munculkan 2011, dan di beberapa negara termasuk Indonesia mulai menghitungnya 2014, 17 dan 2021. Ternyata didapat bahwa indeks kebahagiaan kita setiap 3 tahun mengalami peningkatan. Dan peningkatan ini bisa dilihat juga perkembangannya tahun 2017 hingga 2021 per provinsinya bisa kalian saksikan seperti ini. Ada yang sangat tinggi sekali dan ada yang kurang dari rata-rata nasional. Dan bagaimana kalau kita perbandingkan dalam perhitungan 2 tahun terakhir atau 2 masa perhitungan terakhir 2017 sampai 2021, di 3 dimensi itu seluruhnya mengalami kenaikan. Dimensi kepuasan hidup mulai dari personal dan sosial mengalami peningkatan. Yang warna oranye ke warna biru hampir seluruhnya itu mengalami peningkatan. Demikian juga pada dimensi perasaan atau afeksi dan dimensi makna hidup juga mengalami peningkatan. Hanya di makna hidup ada yang relatif stagnan, bahkan ada satu yang turun. Tapi secara umum mengalami peningkatan. Namun kalau kita perbandingkan di dunia, nanti Indonesia harus kerja keras lagi. Dan kalau kita lihat per provinsi di Indonesia, kita ketahui yang paling tinggi adalah Malut atau Maluku Utara. Kemudian disusul nomor 2 Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita lihat di dunia, ternyata Indonesia masih berada di ranking 82 di dunia dari 149 yang diukur. Dan negara yang paling tinggi adalah Finlandia, disusul Denmark, Islandia, dan lainnya. Bagaimana kalau posisi kita ini ya dibandingkan dengan negara lain? Nah, sebelum itu kita ambil data yang terbaru ya tahun ini ya, tahun 2024 dari berbagai sumber. Ternyata sama datanya, bahwa Indonesia mengalami peningkatan sedikit. 3 tahun sebelumnya kita nomor 82, tahun ini 2024 kita sudah naik ke nomor 80 nih ya, dari berbagai sumber sama. Dan peringkat 1 tetap ditempati oleh Finlandia, disusul Denmark, Islandia, dan seterusnya. Sedangkan kalau di benua Asia dan ASEAN, di benua Asia Indonesia berada pada peringkat ke-22. Kemudian di Asia Tenggara kita berada di peringkat ke-6. Nih ya, Indonesia posisinya. Di ASEAN yang tertinggi adalah Singapura. Kita lanjutkan untuk indeks kebahagiaan anak-anak muda, ternyata menggunakan perhitungan tersendiri, dan di dunia kita lebih baik dari yang umum. Di mana tadi yang umum kita nomor 80, untuk anak-anak mudanya kita menempati 75. Dan di Asia yang secara keseluruhan kita berada di peringkat 22, sementara untuk anak mudanya kita berada di peringkat ke-16. Ini untuk di benua Asia. Faktor indeks kebahagiaan di Indonesia. Setelah kita mempelajari bahwa posisi ranking indeks kebahagiaan Indonesia masih relatif rendah, maka kita analisa penyebab rendahnya indeks kebahagiaan di Indonesia. Yang pertama adalah kemiskinan dan juga pengangguran. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. 3 adalah korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi yang masih tinggi. Yang keempat adalah konflik sosial dan sejenisnya, kriminalitas, dan juga bencana alam sebagai negara yang terletak di pertemuan 3 lempeng dunia.
Nah, untuk mengatasi masalah itu, upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan juga di berbagai sektor, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mengatasi konflik sosial, dan juga meningkatkan mitigasi dari bencana alam. Pengaruh pengembangan wilayah terhadap indeks kebahagiaan. Bahwa pengembangan wilayah dapat mempengaruhi indeks kebahagiaan melalui berbagai faktor, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi. Pengembangan wilayah yang baik ini akan meningkatkan ekonomi dan juga mutu pendidikan, fasilitas umum lain yang berdampak pada kepuasan hidup. Yang kedua, memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan juga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Ketika kesenjangan terjadi, pemerintah harus segera menempuh berbagai upaya, antara lain membangun lapangan pekerjaan, pabrik dan sebagainya. Yang ketiga atau C, pengembangan wilayah yang berkelanjutan mendorong ketenteraman dan kenyamanan masyarakat. Kemudian pengembangan wilayah terpadu perlu dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga pengembangan wisata juga perlu digalakkan. Pengaruh tata ruang terhadap indeks kebahagiaan, bahwa penataan ruang sangat berpengaruh terhadap indeks kebahagiaan. Kita bisa lihat dalam bentuk apa? Yang pertama adalah penataan ruang yang baik dan lestari membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang sangat tinggi. Yang kedua, penataan ruang yang saling terkoneksi menyebabkan efisiensi mobilitas dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penataan pola ruang yang sesuai akan menghasilkan lingkungan yang produktif, efektif, dan berkelanjutan. Dan penataan ruang yang saling berhubungan antara pusat, provinsi, dan daerah hingga ke rencana detail tata ruang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk memperdalam materi ini silahkan kalian bisa memilih salah satu dari tugas proyek berikut ini. Ini adalah materi terakhir dari pengembangan wilayah, dan jangan lupa saksikan video berikutnya, yaitu pembangunan wilayah, revolusi industri, dan pengaruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.